Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Adis Aldizar LCMA. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Ayu Wulandari. Yang kedua, Feni Fitri Ariyanti. Yang ketiga, Asani Rohmatun Nikmah. Yang keempat, Cindy. Yang kelima, Mutiara Anissa Maria Pasaribu. Yang keenam, Dinda Julis Kayanti. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai transaksi wadiyah. Berikut pembahasannya. Pengertian wadiyah. Secara etimologi, al-wadiyah berarti titipan murni atau amanah. Wadiyah bermakna amanah. Wadiyah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiyah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Secara terminologi, makna dari Hanafiyah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan makna dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadiyah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak atau menurut kebiasaan. Dalam ensiklopedi hukum Islam, wadiyah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Wadiyah juga bisa diartikan titipan. Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadiyah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan, atau trustee. Dengan demikian, prinsip dasar wadiyah adalah amanah, bukan damanah. Wadiyah pada dasarnya akad tabaru atau tolong-menolong, bukan akad tijari. Hukum dan dalil wadiyah. Dalam Al-Quran, yang pertama, Surah An-Nisa ayat ke-58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kedua, Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis yang pertama, sabda Nabi SAW, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Kedua, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah berkhianat. Rukun dan syarat wadiyah. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiyah hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiyah ada 3, yaitu wadiyah yang dimaksud dengan wadiyah di sini adalah barang yang dititipkan. Adapun syaratnya adalah barang yang dititipkan harus dihormati, muhtaromah dalam pandangan syariat. Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Syihat akad. Adapun syaratnya adalah
lafaz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya, dan lafaz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad, mudi dan wadi. Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan mudi dan orang yang dititipkan wadi. Adapun syarat dari orang yang berakad adalah 1. Balik, 2. Berakal, 3. Kemauan sendiri, tidak dipaksa. Dalam mazhab Hanafi, balik dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Macam-macam wadiah. Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah wadiah yad amanah dan yang kedua adalah wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Wadiah yad damanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Skema wadiah yad amanah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wadiah yad amanah ini. Yang pertama adalah produk wadiah yad amanah tidak ada di lembaga perbankan. Yang kedua, jika barang hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau alasan-alasan syar'i lainnya, maka mustauda tidak bertanggung jawab. Dari nasabah menitipkan barang atau uang ke bank. Dari bank memanfaatkan uang atau barang tersebut ke pengguna dana. Dari pengguna dana membagi hasil kepada bank dan dari bank dikembalikan kepada nasabah dapat dalam berupa bonus. Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi wadiah yad damanah apabila yang pertama adalah barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan merupakan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi mengingkari wadiah itu. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Yang keenam, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, barang titipan dibawa berpergian. Wadiah ini memiliki keuntungan dalam wadiahnya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad, dari pemanfaatan barang hingga akadnya bisa gugur. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Untuk jaminan wadiah sendiri, jaminan wadiah itu ada 3. Yang satu menurut Malikiyah, kemudian menurut Syafi'iyah, dan kemudian menurut Hanabilah. Untuk menurut Malikiyah ini, sebab-sebabnya adanya jaminan wadiah itu karena menitipkan barang pada selain penerima titipan tanpa ada unsur sehingga ketika diminta kembalikan wadiah sudah hilang. Kemudian pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah. Lalu mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak dan menyalahi tata cara dari pemeliharaan. Kemudian untuk wadiah menurut Syafi'iyah,
yaitu meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin, meletakkan pada tempat yang tidak aman, dan memindahkan ke tempat yang tidak aman, terus melalaikan kewajiban untuk menjaga dari wadiah tersebut, berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak, atau memanfaatkan wadiah. Lalu yang terakhir adalah menurut Hanabilah, sebab-sebab adanya jaminan dari wadiah ini adalah menitipkan pada orang lain tanpa uzur, melalaikan pemeliharaan, menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati, mencampurkannya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan, lalu memanfaatkan wadiah. Hukum menerima barang wadiah. Yang pertama, haram. Menerima titipan barang bisa berhukum haram karena orang yang akan dititipi yakin dirinya akan berkhianat. Yang kedua, makruh. Menerima titipan barang bisa berhukum makruh karena orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran akan berkhianat atau was-was. Yang ketiga, mubah. Menerima titipan barang bisa berhukum mubah atau boleh bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuannya dan takut berkhianat, lalu dia memberitahu ke orang yang akan menitipkan hal tersebut. Akan tetapi orang yang menitipkan tetap merasa yakin dan percaya bahwa orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya boleh. Yang keempat, sunnah. Menerima titipan barang bisa berhukum sunnah apabila orang yang dititipi yakin bahwa dirinya amanah dan layak untuk dititipi. Dan yang terakhir, wajib. Menerima amanah atau wadiah bisa berhukum wajib jika tidak ada dan layak selain dirinya. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Wadiah yang sering dipraktekkan dan dikembangkan oleh Bank Syariah adalah wadiah yad damana, yang artinya titipan dengan resiko ganti rugi. Produk yang ditawarkan Bank Syariah yang menggunakan konsep wadiah biasanya berkaitan dengan penghimpunan dana, seperti giro, tabungan, sertifikat wadiah Bank Indonesia, safe deposit box, dan deposito. Deposito memakai prinsip mudharabah, sedangkan yang lainnya menggunakan prinsip wadiah. Wadiah yad damana juga bisa dikatakan sebagai qardul hasan. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yad damana, yang mempunyai implikasi hukum yang sama seperti qard, di mana nasabah disebut sebagai orang yang meminjamkan uang dan bank adalah pihak yang dipinjami. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Giro nomor 1-DSN-MUI-4-2000. Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yad damana. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan. Dalam perbankan juga terdapat sertifikat wadiah Bank Indonesia, yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36-DSN-MUI-10-2002. Penghapusan sertifikat wadiah Bank Indonesia menjadi ijarah. Bank Syariah yang menempatkan dana di BI telah berperan mendukung stabilitas moneter, maka Bank Syariah Indonesia diberi upah oleh BI sebesar SBI, misalnya 8,78%. Dalam perbankan juga terdapat safe deposit box dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 24-DSN-MUI-3-2002. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.